Selamat siang pemirsa, Presisi Siang kembali hadir edisi Senin 26 Agustus 2024. Selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Bribda Tamara, kita lihat dulu 3 berita utama siang ini. Banjir bandang menerjang kota Ternate, Maluku Utara pada hari Minggu dini hari. Badan Pencarian dan Pertolongan Nasional mengungkapkan dari proses pencarian sementara sebanyak 17 orang ditemukan meninggal dunia. Polres Malang menggelar simulasi sistem pengamanan kota di halaman Mapolres Malang pada Kamis lalu. Kegiatan simulasi dipimpin langsung oleh Wakapolres Malang, Kompol Imam Mustoli. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo memberikan penghargaan kepada para pemenang Lomba Setapak Perubahan Polri pada Awarding Day yang berlangsung pada Jumat malam di Gedung Tribrata, Jakarta. Banjir bandang menerjang kota Ternate, Maluku Utara pada hari Minggu dini hari. Badan Pencarian dan Pertolongan Nasional mengungkapkan dari proses pencarian sementara, sebanyak 17 orang ditemukan meninggal dunia dalam bencana ini. Kepala Basarnas Kota Ternate, Fatur Rahman, mengatakan setidaknya terdapat sekitar 26 rumah warga yang terdampak banjir bandang. Bencana alam ini terjadi sekitar pukul 3.30 waktu Indonesia Timur setelah pada malam terjadi hujan deras. Data dari Basarnas Kota Ternate tercatat 13 korban meninggal dunia, sementara 6 orang masih dalam pencarian. Kantor SAR Ternate mengerahkan 2 unit mobil rescue, peralatan evakuasi, medis, dan komunikasi untuk memaksimalkan upaya pencarian dan pertolongan korban. Proses pencarian ini dilakukan secara intensif oleh personil Basarnas Ternate, anggota TNI Polri, BPBD, dan masyarakat setempat. Sementara dari pihak Polri dipimpin langsung oleh Wadansat Brimob Polda Maluku Utara, AKBP Indra Andiarta. Polda Malut mengerahkan puluhan personil dari Sat Brimob, Polairut, Ditsamapta, serta personil dari Polres Ternate. Sedangkan untuk penanganan kesehatan dibantu tim dari Bidokes Polda Malut. Sampaikan jumlah korban yang berhasil ditemukan sebanyak 13 orang sampai dengan pukul 19.21 waktu Indonesia Timur. Dengan ditemukannya sebanyak 13 orang, 6 orang masih dalam pencarian sesuai dengan yang dilaporkan sampai saat ini. Itu pun terakhir kita temukan pada pukul 18.40 dan jam 19.21 setelah diadakan konferensi pers. Otopsi. Nah, itu ternyata jenis kelaminnya adalah yang satu perempuan, yang satu laki-laki. Itu adalah suami istri. Sementara itu di Kalimantan Timur, Polsek Muara Muntai bersama tim SAR berhasil melakukan evakuasi jenazah Samsul Alam, 24 tahun yang tenggelam di perairan Muara Muntai, Kelurahan Kayu Batu, Kecamatan Muara Muntai, Kabupaten Kutai Kartanegara. Kapolres Kutai Kartanegara AKBP Heri Rusiaman melalui Kapolsek Muara Muntai Ibtu Wahid mengatakan korban ditemukan mengapung dalam kondisi tengkurap dengan kepala menghadap ke air. Jasad korban ditemukan sekitar 470 meter dari titik tenggelamnya korban. Proses pencarian dilakukan oleh tim gabungan yang melibatkan Basarnas, Satpol Airut Polres Kukar, Ditpol Airut Polda Kaltim, Polsek Muara Muntai, Koramil Muara Muntai, dan instansi terkait lainnya. Tim SAR bersama masyarakat mulai melakukan pencarian di lokasi tenggelamnya korban setelah upaya pencarian yang pertama tidak membuahkan hasil.
Pencarian dilanjutkan dan jenazah ditemukan dalam keadaan mengenakan kaos lengan pendek warna coklat abu-abu dan celana pendek jeans warna abu-abu kehitaman. Jenazah kemudian dibawa ke Pelabuhan Dermaga Muara Muntai untuk proses administrasi oleh Polsek Muara Muntai, termasuk penandatanganan surat pernyataan penolakan visum oleh pihak keluarga, untuk kemudian jenazah dibawa ke rumah duka di Kecamatan Pelak, Kutai Barat, menggunakan perahu ces berjenis longboat. Kita beralih ke informasi kriminal. Satuan Res Narkoba Polres PD Polda Aceh berhasil mengamankan 2 tersangka pengedar narkotika jenis sabu di tempat dan waktu yang berbeda pada Jumat 16 Agustus 2024. Hal ini disampaikan Kapolres PD AKBP Jaka Mulyana dalam konferensi pers pada Jumat lalu. Ia menjelaskan bahwa penangkapan para tersangka berdasarkan atas informasi masyarakat sebelumnya, di mana tersangka HY, warga Aceh Tamiang, sering bertransaksi narkotika jenis sabu di seputaran Mutiara, Kecamatan Pidi. Tim Opsnal Satreskrim Polres Pidi dipimpin langsung Kasatres Narkoba pun menindaklanjuti kasus ini dan berhasil menangkap pelaku HY. Langsung ditangkap beserta barang bukti berupa narkotika jenis sabu seberat 101,2 gram dalam amplop putih terbungkus plastik hitam. Dari hasil pengembangan bahwa narkotika yang diamankan ini berasal dari TS dan F di Medan, Sumatera Utara. Pelaku F pun berhasil ditangkap beserta barang bukti berupa narkotika jenis sabu seberat 5,9 kg. F mengaku kepada polisi narkotika ini diperoleh dari TS yang sampai saat ini masih dalam pengejaran. Penangkapan pertama, kami menangkap saudara HYA dengan barang bukti sebanyak 101,2 gram di lokasi Kecamatan Mutiara, Kabupaten Pidi. Dari hasil pengembangan dari HYA tersebut, kami dapat melakukan penangkapan kembali yang berada di lokasi Medan, Sumatera Utara, terhadap pelaku atas nama FS dengan seberat barang bukti seberat 5,9 kg. Jadi untuk yang kedua ini kami tangkap berdasarkan hasil pengembangan di daerah Sumatera Utara. Sementara itu di Sulawesi Tengah, Polres Poso berhasil mengungkap kasus penyalahgunaan narkotika dan mengamankan 3 orang pelaku. Kegiatan ini dipimpin Wakapolres Poso, Kompol Anton Muhammad, didampingi Kasat Narkoba beserta Kasih Humas Polres Poso. Wakapolres menyampaikan bahwa Satres Narkoba Polres Poso berhasil mengungkap kasus penyalahgunaan narkoba dan mengamankan 3 orang pelaku yang berinisial R 26 tahun, MR 22 tahun, dan JR 24 tahun di salah satu hotel di Kabupaten Poso. Satres Narkoba juga berhasil mengamankan beberapa barang bukti yang didapat saat melakukan penangkapan terhadap para pelaku. Di antaranya 1 buah tas berisi 1 paket sabu seberat 186,79 gram, 1 tas warna hitam yang isinya timbangan digital, 2 pak plastik klip bening, uang senilai 10 juta rupiah, 3 unit ponsel, dan 1 unit mobil. Akibat perbuatannya, ketiga pelaku dijerat pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan hukuman pidana mati atau penjara seumur hidup atau penjara minimal 6 tahun dan maksimal 20 tahun. Bisa hadir dalam rangkaian kegiatan dalam hal. Kita beralih ke Banten. Pemirsa, Satuan Reserse Narkoba Polres Tangerang Selatan berhasil mengungkap peredaran narkotika jenis ganja sebanyak 140,4 kg dan mengamankan 3 orang tersangka, yaitu H, G, dan S.
Hal tersebut disampaikan Kapolres Tangsel AKBP Ibnu Bagus Santoso dalam konferensi pers di Polres Tangerang Selatan, Banten. Polres Tangsel melaksanakan konferensi pers pengungkapan kasus narkotika jenis ganja seberat 140,4 kg senilai 2,1 miliar rupiah dengan TKP di Jalan Raya Serang Bitung, Kelurahan Kadu Jaya, Kabupaten Tangerang. Kapolres Tangsel AKBP Ibnu Bagus Santoso menjelaskan, Polres Tangsel mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada pengiriman narkotika jenis ganja dan mengamankan 2 tersangka dengan inisial H dan G yang kemudian dikembangkan ke Purwakarta dan berhasil diamankan 1 tersangka inisial S. Sementara itu menanggapi pertanyaan media, Kasat Narkoba Polres Tangsel AKP Bahtiar Noprianto menerangkan masih ada 1 orang masuk dalam DPO berinisial R dan modus yang dilakukan para pelaku adalah menjual ganja tersebut melalui media sosial. AKP Bahtiar menambahkan dari kedua tersangka H dan G diamankan ganja seberat 139,5 kg. Kemudian dilakukan pengembangan di wilayah Purwakarta dan berhasil mengamankan kembali seorang tersangka S dengan narkotika jenis ganja seberat 91,2 gram. Berikut 102 potong kue cookies yang di dalamnya mengandung ganja. Kita di sini mendapat informasi dari masyarakat yang bahwa ada pengiriman jenis ganja seberat kurang lebih 140,4 kg. Ya, di sini kita mengamankan 2 tersangka. Tersangka pertama inisial H, domisili di Pamulang, Tangerang Selatan, usia 27 tahun. Tersangka kedua inisial G, domisili di Cianjur, Jawa Barat, usia 26 tahun. Dari hasil pengungkapan tersebut, ya, mungkin rekan-rekan wartawan sudah melihat, kita tangkap di jalan dengan barang bukti, dengan mobil yang ada di sebelah kiri, Nissan X-Trail, kurang lebih ada 6 buah HP dan timbangan semuanya. Ya. Dari pengungkapan tersebut, kita kembangkan di Purwakarta, Jawa Barat, kita mengamankan 1 tersangka inisial S, domisili di Purwakarta, usia 38 tahun. Polres Malang menggelar simulasi sistem pengamanan kota di halaman Mapolres Malang pada Kamis lalu. Informasinya akan hadir untuk Anda setelah jeda berikut ini.